Selamat malam teman-teman yang nyata maupun tidak nyata. Untuk malam ini spesial ini karena ini tempat wisata yang mungkin orang Jogja bahkan di luar Jogja, luar Indonesia pun udah ada yang datang ke sini. Dan di samping saya ini salah satu pengelola di sini, Pak. Ya. Salah satu pengelola di sini, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini lokasinya di mana, Pak? Lokasi Blue Legend ini berada di Desa Widodo Martani, Kecamatan Ngeplak. Oh, ini biasanya disebut sendang ya, Pak? Ya, Sendang Pulungan Tirto Budi atau Blue Legend. Oh, oke. Nah, awal mulanya ini berdirinya? Kita resmi pada tahun 2015 yang diremiskan oleh Bapak Bupati. Mungkin alasan dibuat tempat ini, Pak? Alasan dibuat ini dari pengelola punya cita-cita yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat gitu. Sama mungkin di sini ada mitos itu katanya ada kaitannya dengan makam yang di sana, itu mungkin makam siapa itu? Ya mungkin nanti anggota Bapak sendiri yang lebih tahu karena kami sebagai pengelola nggak tahu, kami persilahkan. Mudah-mudahan malam ini di desa wisata bisa ya istilahnya sesuai dengan cita-cita kami dengan kedatangan kru dari Bapak-bapak sekalian, kasunyatan, mudah-mudahan menambah keberkahan. Amin. Oke, mungkin itu aja Pak, nanti kita coba keliling-keliling ya Pak di sini. Matur nuwun, terima kasih. Oke, saya sudah bersama seperti biasa ya, ini ada Mbak Ina dan kita sudah masuk ke dalam wisatanya. Kita mau menuju ke Sendang Wadon, Sendang Wadon. Jadi di sini ada 3 sendang, Sendang Wadon, Sendang Lanang sama Sendang Pulung ya, Sendang Pulung Tirta Budi. Tapi kita mau coba ke Sendang Wadonnya dulu. Kita sebenarnya tadi masuk tuh udah banyak yang menyambut sih. Dan di sini tuh mungkin Mbak Ina bisa melihat sesuatu. Ada bapak-bapak sedang duduk di sana. Itu lebih ke simbah kayaknya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, cuma melihat ke sini aja dan welcome. Iya, nggak ganggu. Coba kita langsung menuju ke sana aja, Mbak. Sebenarnya di sini juga lumayan ini sih, tapi cenderung malah seperti anak-anak kecil Mbak yang main di sini. Yang main-main, lari-larian. Jadi kita jalannya ini udah di samping sungainya ini. Dan airnya cukup jernih itu. Dan ini mungkin kalau yang saya rasakan tuh sebenarnya ini auranya positif ya Mbak? Positif, iya. Seperti ada pagar sesuatu gitu. Yang negatif itu ada, tapi cenderung lebih banyak di luar. Mbak Ina duluan. Ini untuk sendangnya. Yang ini Mas? Ya. Jadi ini untuk yang disebut Sendang Wadon itu di sini. Mungkin lewat sini aja Mbak Ina. Mungkin Mbak Ina dengar sesuatu tadi barusan? Iya, dengar. Ada yang seperti orang entah itu menangis atau ketawa, soalnya cuma sekilas saja ya Mbak. Sekilas. Oh ini. Airnya jernih. Ya. Jadi ini untuk Sendang Wadonnya. Jadi mungkin yang di dalam sini ya Mbak. Ini mungkin kamera bisa ke sini.
Ini untuk sendang wadonnya. Dan di sini itu mungkin entah, saya juga kurang begitu paham tentang asal usulnya kenapa diberi nama sendang wadon. Tapi yang saya lihat di sini malah cenderung banyak cowoknya, Mbak. Kalau Seperti- yang di sendang wadon. Ya, seperti malah ini untuk laki-laki malahan. Tetapi apa ya? Rupanya itu, wajahnya itu cakep-cakep, Mbak. Dan seperti kayak mungkin kayak apa ya, orang-orang kerajaan itu loh. Tapi Keraton. kebanyakan malah yang cowok-cowok, yang ceweknya malah nggak ada. Nggak ada. Tapi entah itu kenapa, nggak tahu sih kenapa asal usulnya seperti itu. Tapi kebanyakan malah yang cowoknya. Kalau auranya sih positif nih Positif. di sini. Mungkin kalau yang negatif tuh Yang di luar. yang di luar, jadi kayak pengen mengganggu ke sini. Tapi nggak bisa. Kalau yang di luar banyak sih yang nempel. Ada kayak ini sih, apa? Monyet tapi ininya nggak begitu pendek, tapi lidahnya menjulur gitu. Oh, Tapi yang itu, kalau Mas. ya, tapi kalau itu sih negatif, cuman dia nggak bisa masuk ke sini. Nah, di sini bagus sih, auranya positif. Mungkin kita bisa menuju ke sendang berikutnya aja. Iya. Jadi kita sudah menuju ke sendang lanang ya, tapi ini Iya. ada sesuatu yang menarik. Mungkin ini lokasinya tepat di tengah sih, Tengah-tengah sendang. di tengah. Dan ini ada satu sosok itu. Ini Mbak Ina bisa melihat nggak? Ini Iya, ada Mas, bisa. Naga naga berwarna hijau. hijau, apa, coraknya itu ada kuningnya. Tapi kalau lebih ke sana lagi itu sebenarnya ada ini sih, mbak kunti. Mbak Kunti. Itu nempel di atas sana itu. Kayaknya itu tadi yang ini, Mbak, yang tadi Bersuara tadi. ya, yang bersuara tadi. Tapi kalau naganya kayaknya dia rumahnya Emang di sini. situ. Itu sih yang menarik. Nah, lainnya Udah masih biasa. Kita langsung ke sendang lanang aja. Ini udah sebenarnya masih di area tengah sih. Jadi seperti tempat apa ya, pelataran, dan di belakang sini tuh mungkin bisa buat camping Camping, dan ya. Kemah. mungkin acara-acara makrab dan sebagainya. Dan di depan saya itu ada sebuah panggung kecil. Dan sendang lanang itu di sebelah kanannya panggung ini. Tapi di sini itu sebenarnya yang kita lihat ya, Mbak, ini ada sebuah seperti Kayak pagelaran. di keraton. Iya, lengkap, ada gamelan gitu. Terus ada yang orang nari di situ pun ada. Dan di sini sebenarnya kita tuh di tengah-tengah ini penonton, tapi yang menonton bukan manusia, bukan manusia, tapi yang itu nggak yang tak kasat kasat mata mata. dengan berbagai macam, berbagai bentuk mereka. Tapi mereka tidak melihat ke sini, mereka fokusnya Fokus ke panggung. ke panggung itu. Mungkin bisa saya katakan ini tuh sebenarnya kalau siang itu wisata untuk manusia, wisata keluarga lah. Iya. Tapi setelah ganti malam ini juga wisata, tapi wisatanya untuk tak yang kasat mereka. mata. Jadi ada yang dari bukan penunggu sini pun mereka datang ke sini, bermain di sini, lihat pagelaran, ada yang ikut mandi juga. Itu aja sih. Mungkin kalau yang negatif sebenarnya ada sih, tapi lebih cenderung keluar. Untuk yang masuk ke sini mengganggu pun mereka nggak bisa. Langsung ke sana aja, ke sendang lanangnya. Lewat mana ini, Mbak? Ini sekarang ada 2 penari ya, Mbak? Iya, di sini. Cewek-cewek itu. Cewek. Dengan pakaian khas Jawanya. Cantik-cantik. Ya, nah ini saya di sini betah ini. Lihat ini. Lihat sini, Mbak Ina.
Jadi sendang lanang ini mungkin kalau secara bahasa Jawa, tapi kalau bahasa Indonesia itu sendang laki-laki. Dan sana tadi sendang wadon. Wadon itu kalau bahasa Indonesia ya sendang untuk perempuan atau wanita. Sana aja nggak apa? Mungkin Mbak Ina di situ aja ya. Iya Mas. Saya tak coba lihat ke bawah. Nah ini mungkin kalau dilihat secara ininya sih pancuran, tapi yang di sini itu cewek semua. Cewek semua, cantik-cantik lagi. Saya lihat di sini betah ini Mbak. Ya udah di situ aja Mas. Di sini cewek semua. Padahal ini namanya sendang lanang, tapi entah kenapa kok yang di sini malah cewek semua. Dan yang mungkin ada sedikit pengganggu itu di sebelah sana Mbak. Iya yang di luar. Bisa kamera di sana Mbak. Di sana ada pocongan juga. Itu ada kuntilanak juga Mbak. Sama sebenarnya ada genderuwo di sebelah kiri. Yang sana kan. Itu apa Mas? Tapi ini mereka juga nggak bisa masuk sih. Nggak bisa masuk. Mereka cuma sebatas melihat dari luar. Mungkin emang untuk yang negatif untuk masuk ke sini nggak bisa sih. Nggak bisa, soalnya di sini positif semua. Itu tadi kayaknya kelelawar sih yang lewat. Sama sebenarnya ada sosok itu cewek badannya ular gitu. Dia sedang menatap ke sini. Dia ada mahkota gitu. Tapi cantik, mukanya cantik. Tapi mungkin itu sedikit negatif ya, karena kayaknya untuk mendekat ke sini nggak bisa. Oke, mungkin itu aja sih. Langsung kita menuju ke sendang utamanya atau sendang tengah, sendang pulungan. Sekarang kita sudah berada di sendang pulungan. Ini sendang utamanya. Ya? Di tengah. Coba kita ke bawah situ aja Mbak. Ini Mbak Ina ya sana. Jadi kalau di sini tuh aurana ini campur ini Mbak. Iya, negatif, positif. Negatif ada, positif ada. Dan sebenarnya yang mandi itu kebanyakan malah di sini. Tapi mereka posisinya pakaiannya tertutup, iya. nggak terbuka. Jadi apa ya, mungkin orang bilang daster itu loh Mbak, yang cewek pakai daster, yang cowok juga tertutup. Pakai kaos. Yang saya bilang tadi ya, ini wisatanya mereka. Iya. Sekarang mereka yang sedang berwisata. Kalau yang auranya negatif juga ada, tapi lebih condong di sebelah sana sih Mbak. Iya. Itu ada ibu-ibu juga Mas ngeliatin kita. Iya. Ada pocong juga sih, baru ngintip di sana. Dan sendang ini kenapa dinamakan mungkin sendang pulungan? Itu ada kaitannya dengan makam sih, makam yang ada di sebelah sana di luar area ini. Tapi masih ada kaitannya, dan itu pun kalau kita tarik lagi itu ada dengan keraton, mungkin ada hubungan juga. Tapi untuk menyebutkannya mungkin biar ini aja yang pengelola sini aja. Iya. Kalau kita mungkin cukup di situ sih. Tapi memang ada hubungannya. Dan di sini pun mungkin kalau apa ya, orang main ke sini dan tujuannya negatif, ini yang menjaga. Iya. Yang menjaga itu ada di sini. Jadi kalau ada orang yang berniat negatif, yang di sini yang melawan pertama kali di sini. Karena ini ada kaitannya dengan makam. Mungkin nanti kita bisa lihat di makamnya seperti apa, kenapa itu dinamakan pulungan atau kiai pulungan. Dan ini pun namanya kalau nggak salah sih sendang pulungan Tirta Budi. Kalau wisatanya lebih dikenal dengan nama Blue Lagoon itu. Lagoon apa Lagoon, nah itu mungkin terserah orang menyebutnya ya. Iya. Dan sebenarnya di sini tuh sosoknya itu macam-macam sih. Jadi menyerupai, ada yang seperti ular juga ada. Tapi ada yang menarik itu, jadi ada cewek gitu duduk di pas samping ini
pancuran, tapi kulitnya itu bersisik. Kayak ular. Ya. Tapi oh iya, itu tadi kata ini salah satu pengelola di sini juga di sini katanya mau dibuka untuk wisata malam. Mungkin orang-orang yang pengen main ke sini saat malam hari itu sangat bisa dan boleh. Untuk tujuannya ya jelas untuk yang positif. Kalau untuk negatif resikonya berat kalau di sini. Karena di sini kalau yang lihat lebih dalam lagi itu sebenarnya banyak pusaka. Tapi kalau bisa janganlah sekali-sekali untuk mengambil itu atau apa ya mengganggu, karena resikonya sangat besar. Apalagi kalau sampai itu ya jelaslah resiko ditanggung penumpang. Yang jelas sakit itu pasti. Itu sih yang ini. Jadi teman-teman kalau yang pengen main ke sini nggak siang hari malam pun nggak apa-apa. Jadi wisata religi mungkin lebih ke spiritualnya mereka. Mungkin untuk yang informasi yang lebih detail atau ada apa yang oh ya tadi kan kita sempat sendang wadon itu ada kok malah cowok sendang lanang kok malah cewek. Mungkin kita bisa lebih tanyakan sesuatu yang ada di sini yang tak kasat mata dengan mediumisasi. Semoga nanti mau ajak komunikasi. Kita langsung aja ke sana. Mungkin kita ke makam dulu aja. Jadi kita pas lewat sini tadi Mbak Ina, pas baliknya tuh ternyata ini ada gambar naganya. Padahal tadi kita pas berangkat kan lihat sosoknya di sini. Di sini mungkin bisa kamera sorot ke situ. Jadi di sini tuh sebenarnya ada gambar naganya. Salah satu pengelola di sini yang menggambarnya. Katanya sih beliaunya ini dari foto nggak sengaja gitu kelihatan naganya, terus dia coba gambar di situ. Tapi ini posisinya nggak kelihatan ya, karena berlumut. Tapi setelah banjir gitu biasanya kan kena air itu nanti muncul lagi. Nah ini mungkin kalau yang penasaran bisa langsung ke sini aja sih, dilihat sendiri. Siapa tahu memang ada yang punya kemampuan lebih, bisa cek sendiri nggak masalah. Soalnya ini kan cuma gambaran dari kita aja. Ini saya sama Mas Kanjel ini sekarang posisinya ini di tengah sungai ya Mas? Ya di tengah sungai. Di tengah sungai. Bendungan. Dan ini ada dibuat seperti bendungan buatan, dan di bawah kami, di bawah ini tuh sebenarnya ada batu, tapi berdasarkan informasi dari pengelola di sini itu batunya nggak bisa dipindah dengan alat berat Mas. Mau udah pakai bego itu pun nggak bisa. Terus kemudian sekalian disemen karena ini rencana kan mau dibuat pemandian buat tambahan ini ya, tambahan buat wisata juga ya. Mungkin Mas Kanjel bisa melihat sebenarnya itu apa loh Mas yang sosok batu itu? Ya sosok batu ini kan kalau saya lihat itu ada hubungannya dengan Gunung Merapi. Jadi ya, dengan Merapi. Saya lihatnya tuh ada kayak jembatan seperti itu loh. Ya mungkin buat jalan menghubungkan ya. Menghubungkan. Jadi ini posisinya di utara ini. Jadi di sebelah selatannya tuh 3 sendang tadi. Jadi ini mungkin lebih ke jembatan itu ya, Mas. Jembatan. Ini bisa menghubungkan ke sana, bisa menghubungkan sini Merapi dengan selatan pun bisa. Bisa. Itu aja sih. Ya. Mungkin kalau lebih dalam nanti pada kesini aja. Datang sekalian main, bisa cek lokasi ya, Mas. Ya betul, Mas. Kita langsung ke sana aja, Mas. Jadi kita ini sudah berada di makam Kiai Pulungan dan saya sudah bersama Mas Kanjel. Dan makam ini tuh sebenarnya masih ada kaitan dengan sendang yang di sana. Nah ini mungkin Mas Kanjel bisa melihat apa, ada gambaran nggak Mas? Nah, itu bisa disaksikan ya nanti. Makamnya semua tertutup dengan kain putih atau kain mori ya. Tuh. Dan di sini auranya positif Mas. Positif sekali. Positif. Ya. Mungkin kalau di luar emang campur ya Mas. Campur, tapi kalau di sini positif. Positif. Dan beliau ini itu mungkin salah satu cikal bakal yang ada hubungan dengan sendang ya, juga. Ada hubungannya. Dan warga di sini itu banyak yang ini Mas. Jadi belum paham atau belum mengetahui siapa sih beliau ini sebenarnya. Mungkin kita ada gambaran nggak Mas untuk itu?
Kalau seperti basicnya apa gitu loh Mas. ya kalau saya lihat itu bentar. Ya, saya lihat itu ada sosok tinggi, rambutnya putih, Dan- jenis kayak patih ini Mas. Iya. Kayak patih. Jadi mungkin ini seperti dia juga masih ada kerajaan gitu ya. Ya, Dia kerajaan, punya dari terah kerajaan ada. power lah di situ. Dan mungkin ini ada 6 ini tuh masih ada ikatan semua ya Mas. Masih ada ikatan. Kalau saya lihat masih ada ikatan dan ini ada Yang 5 di atas kan, yang 1 di Iya. samping itu, dan itu masih ada ikatan. Mungkin ini juga sih. Dan pakaiannya nih serba putih serba semua putih Mas. semua. Mungkin kita bisa Pakaian mendoakan dulu. kerajaan. Ya, Bisa ke dalam. Jadi ini kondisi di dalamnya seperti ini. Memang mungkin kita bicaranya harus sopan ya Mas, Ya. nggak boleh sembarangan kalau di sini. Dan ini yang saya bilang tadi ada 5 makam di atas dan 1 itu ada di sebelah sana. Itu mungkin Mas Kanjel bisa ini Mas, kenapa kok di sana? ya. Kalau saya lihat itu ada satu makam yang berbeda dari kelima makam ini. Mungkin ya, ini mungkin ada tujuannya kenapa kok makamnya cuma ditonjolkan yang ya. sebelah itu, yang 2 itu. Ya, terus kenapa kok makamnya mepet dengan tembok? Nah, itu juga menurut saya ada tujuannya Ya, ya. ada tujuannya. Tujuannya. Mungkin ini yang gambaran yang ini aja ya, yang kita tangkap aja ya Mas. Itu ini sebenarnya auranya malah yang paling kuat itu di sana. Yang paling kuat sebelah sana. Tapi ini ada kaitannya semua. Tapi kita tidak ini ya, mungkin kita tidak boleh menyebutkan untuk yang Kiai Pulungan itu yang mana, kita nggak, bukan porsi kita ya Mas, Bukan bukan porsi ini kita, kita. bukan wilayah Tapi kita. kenapa kok di sana? Mungkin sebenarnya ini kan auranya positif Mas. Positif. Dan takutnya itu disalahgunakan untuk orang yang ini, Yang minta yang ya, aneh-aneh lah. yang tujuannya untuk negatif. Tapi ini positif. Nah, dan ini saya jelaskan kenapa kok itu seperti itu bentuknya, ya. Mungkin ini menurut pemahaman saya saja. Kenapa dipepetkan di tembok itu supayanya tidak dibuat untuk minta yang aneh-aneh. Ya. Ya. Tidak diminta yang aneh-aneh. Karena biasanya kan kalau orang mendoakan kan dari menghadap ke Ya. barat sana ya Mas ya. Dan yang saya lihat tuh sebenarnya banyak Mas, kayak seperti senjata-senjata gitu banyak. Dan mungkin ini satu pesan lagi Mas, siapapun yang kesini tujuannya sebisa mungkin positif. Siapa yang berani mengambil itu resiko ditanggung penumpang ini Mas. Ditanggung sendiri lah. Pasti akan ada sesuatu. Jadi kalau di sini ya udah, tujuan kita untuk mendoakan, ya udah itu aja. Jangan pernah mencoba berani mengambil ya Mas. Jangan pernah minta dengan yang aneh-aneh seperti ya contohkanlah di tempat kayak gini lah. Walaupun itu positif, walaupun itu negatif, pasti nanti ada Iya. imbasnya sendiri untuk diri kita sendiri. Iya. Jadi yang ini sebenarnya berdekatan dengan makam umum ya Mas. Ya, makam Dengan makam umum. sebelah. Mungkin untuk detailnya atau ada informasi apa nanti kita coba mediumisasi seperti biasa. Semoga nanti bisa untuk komunikasi Mas. Betul. Oke, cukup kita. Cukup. Sampai sana.
Ini sosoknya Pak Mas. Bisa lihat kayak kakek-kakek sepuh. Assalamualaikum. Sakit ngendika mboten? Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sampun ganggu. Kula wau pun izin nggih. Niki papan nika pundi? Papan panggenanipun. Yang pundi? Oh, ngen makam wau nika. Nek panjenengan iki sinten? Pripun? Mboten asal nganu asmane. Tapi sing kula sowani wae sanes. Nek panjenengan iki sing leres mboten, sing cikal teng mriki, cikal bakal teng mriki niku leres mboten? Leres. Ini yang paling kuat tadi bukan Mas? Nek menurut ini ya. Ya Mas, menurut saya. Jadi ini yang itu ya yang melindungi sebenarnya, yang auranya positif dan yang paling kuat tuh Ya. beliau ini. Badhe tanglet nek hubungan kalih teng sendang niki. Wonten mboten? Mboten wonten. Tapi sendang niki wonten kaitane mboten? Nek jenengan mboten wonten teng mriki mboten wonten kaitane. Nek sing sendang niku kan di napa nggih diparingi asma niku kan Sendang Pulungan. Nah nek teng makam wae kan makam Kiai Pulungan. Niku wonten kaitane mboten? Wonten. Pripun? Wonten. Jadi mohon maaf untuk bicaranya emang nggak bisa keras ya Mas. Bisa keras. Karena beliaunya ini ya pembawaannya ya seperti ini. Emang nadanya ya Ya seperti ini. iya seperti ini. Jadi ini yang mungkin yang di makam tadi, yang pas saya sama Mas Kancil tadi di sana, yang saya bilang auranya paling kuat ya ini. Dan memang ada kaitannya dengan di sendang ini. Ya. Nek kaitannya pripun saged mangertosi? Ada nanti kau Mas. Mboten pareng, maksudnya nggih bangsa kula sing menungso ngoten iki mboten pareng. Tapi niku positif. Njagi teng mriki mboten. Nek misal niki, misal wonten tiyang ngoten niku sing ajeng mriki terus tujuane negatif napa nggih elek ngoten niku saged. Mboten saged. Nek sing teng sendang utama niku wau wonten sing njagi leres napa mboten? Leres. Niku nggih kengkenane jenengan. Pripun? Oh nggih. Jadi tadi kan kita sempat lihat di sendang utama. Itu mungkin kalau secara ini itu dia yang menjaga seluruh sendang ini. Dan kalau orang yang berniat negatif tetap nggak bisa Mas. Dan yang jaga itu sudah ada bukan kontrak juga sih Mas, tapi amanah lah. Nek kula wau kan mresani teng sendang lanang wonten sendang wadon. Niku kok teng sendang lanang niku wau kok isine malah wedok. Napa niku pripun? Penjelasannya pripun? Mboten nonton asal usule. Jadi mungkin
emang nggak ada sih kenapa kok itu dinamakan cendang lanang dan wadon. Jadi kan cendang laki-laki dan wanita. Itu asal usulnya memang nggak ada. Cuman mungkin karena lokasinya itu lebih ke yang Sendang sana tadi kan Pancuran. Itu cocoknya kan buat laki-laki. Tapi untuk yang tak kasat mata mungkin yang wanita itu lebih suka di sana. Mungkin dari warga atau pengelola sini ada yang mau ditanyakan buatan? Bundi. Oh, Pak. Wah. Assalamualaikum. Ingin nopo kula ingkang pun paringi amanah ngelola mriki. Kula kali jenengan enten hubungan nopo? Kula kan kata dosa lan kelepatan boten wong tiyang sae. Ini nopo kula yang pun paringi amanah ngelola papan panggonan iki lan nguri-uri punapa ingkang dados lampahe panjenengan rumiyin. Sakit mangsuli mboten? Saged dipun jawab ingkang menapa bapak niku dipun Pilih lah. dipun amanahi ke wonten mriki. Pripun? Karena orangnya jujur, Mas. Oh, iya. Jadi Bapak ini kan salah satu pengelola atau pendiri di lokasi ini. Jadi dia itu tanya kenapa kok yang dipilih untuk mengelola itu beliau ini, dan berdasarkan jawaban ini beliau ini itu karena jenengan yang jujur, Pak. Jadi yang diberikan mungkin orang yang dipilih itu jenengan. Mungkin untuk secara detail kita ini ya batasi. Ada lagi mungkin dari warga? Ada. Sampun. Sampun mungkin nek nggak ada ini tak. Ini. Jadi terjawab ya Mas, kenapa kok tadi Sendang Lanang dan Wadon itu emang memberi namanya cuma menurut lokasi aja. Wah ini wangune ya, cocoknya itu wangune gitu. Tapi sebenarnya nggak ada ininya, nggak ada. Mbah nek teng mriki niku leres mboten wonten kaitan leh Gunung Merapi? Wonten. Kalih kidul mboten wonten. Leh laut kidul segara wonten. Oh, mungkin nggak nangkap kidul yang mana. Ya memang ada ya. Itu aja mungkin. Ada lagi nggak? Sampun, Mas. Pun kula ngaturaken matur nuwun Mbah. Pun napa nggih memberikan informasi untuk warga di sini juga. Tapi niki mboten napa-napa nggih buat wisata niki. Nek niki tinggi wisata niki nggih warga niki sae mboten? Sae. Berarti niki salah satu sumber nggih buat memasyarakatkan. Oke. Pun Sampun. Akan matur nuwun. Jeneng medal piyambak napa dibantu? dibantu. Dibantu. Oke. Pun matur nuwun. Oke, itu cukup ini. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin bisa dijelaskan sosoknya apa Mas? Biar ini sebenarnya kalau kita ada yang bisa sketsa kita ini ya untuk visualisasinya. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang bisa melihat atau ada yang bisa sketsa, boleh gabung lah. Biar untuk menunjukkan ya teman-teman yang nyata maupun tidak nyata lebih mudah. Sugeng Dalu. Saking pundi nih Bang? Oh, saking Jawi, Jopo. Saking Jopo riku niku. Saking pundi? Riku niku. Nggih. Saking Jawi lokasi mriki. Oh, nggih mriki. Oh. Saged ngendika mboten? Mboten saged. Nah, ini kunti Mas. Wis suwe ning kono kuwi. Urung. Lah ning kono ki mapan dhewe apa ana sik mapan ki? Mapan dhewe. Mapan dhewe apa mapan nggih? Mapan dhewe. Jadi ini sebenarnya sosoknya kuntilanak sih Mas, kalau dia lebih sering menampakkan diri. Sing sok gawe suara-suara kuwi bener kowe. Iso. Tapi nek ngomong ora iso. Isone mung guyu-guyu ngono kuwi. Ya, emang dia mungkin dia sebenarnya pengen komunikasi ya dan menunjukkan eksistensinya, tapi dia nggak bisa untuk bicara. Dan dia cuma sebatas tertawa gitu. Apa yang roh guyumu? Guyu. Iso guyu ora? Jalan guyu. Biasanya lak iso seru to. Ya ini wes sok ganggu manusia ya. Heeh. Oke ini iso omong. Ini iso omong. Kok mau ra gelem ngomong. Kabeh iso mok ganggu ra sing ngene. Bisa. Iso. Nek wong sing ngelolane kene iki ngerti sapa. Ora. Ora kenal. Ora iso ngerti kowe. Ning tang mok ganggu. Sing wujud kaya kowe ngene iki akeh apa ora? Oke. Lah kok kowe ning kono ming dhewe sing kaya kowe ngene iki. Guyu. Kenal ora karo sing ning sendang kono? Ah, ro sing sendang kono kae ngerti ora kowe? Wani ora tekan kono kae. Ora wani mlebu. Sebabnya apa kok rawani? Ditakoni tenanan ya kowe iki mah ngajak guyon. Ngopo kok rawani mlebu ning daerah kene iki ngopo? Wedi kowe. Mergane kae luwih gedhe, luwih dhuwur saka kowe. Jadi ini yang saya bilang tadi, sebenarnya di sini itu yang negatif itu ada Mas. Dan mungkin cenderung usil kalau mengganggu enggak. Mengeluarkan suara-suara. Ya. Gitu. Tapi itu untuk mendekat ke lingkungan. Kalau lingkungan iya sih, tapi untuk masuk ke dalam sendang atau wisata ini mereka nggak bisa. Seperti ada pagar lah ya. Tapi untuk wisata di sini tetap aman lah, insya Allah aman. Yang penting niat kita wisata ya udah main aja. Wisata. Kowe liyane guyu ngono iki kemampuanmu apa sing apik? Wis sok ndeleki barang-barang apa ora? Ora. Nek sing sok usil ngono ki ana ora ning kene? Ana. Ning kudu kowe. Apalagi Mas? Cukup ya. Jadi kita untuk ini tadi sebatas yang mengganggu itu ada. Oh sik wer Bali. Kowe mbiyen ana sing ingu apa ora?
Ora ono. Tenan. Mangan ora ning kene? Ora. Ming seneng manggon ning kono. Ngopo? Seneng ndelok akeh wong dorine nek awan. Nek akeh wong dorine kae kowe nendi? Ya ning kono kuwi. Mah, jak guyon, Mas. Cukup ya. Ini untuk membuktikan yang mengganggu tadi. Gue pengen Bali. Gue arep ijak guyon. Pokoknya manggon ngene iki wae. Aku tak ngurus liyane ya. Guyang iki. Tangan ini. Ini, tangan ini. Iya tak balik ke rono, tangan mrene. David. Bali ya. Sebenarnya nggak begitu ini, Mas. Nanti geser nggak apa, biar dia menyaksikan. Kowe ngerti sing rene mau sapa? Ora ngerti sapa kuwi? Oh, kowe gak anyar kok ya ning kono. Takon tenanan wong jagi. Ora ngerti nek sing kae mau sesepuh ning kene. Ora ngerti. Tak terke ning kono tak pindah ning kono gelem ora? Ora gelem. Tak takoni nek kowe ngerti iki. Kowe geser ana iso ora? Laku dhewe. Rene. Mandek. Nunggu sing apik. Ini. Nunggu sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sampun ganggu. Leres jenengan cek manggen teng sendang niku wae. Kula pengen ngertos nek sing naga niku wau iki sinten? Sinten? Eyang. Nek jenengan sampun dangu dereng teng niku. Sampun dangu. Leh eyang niku. Dhisik eyange. Nek niku jaga teng mriki leres. Nek jenengan jaga teng niki mboten. Oh, mengewangi. Berarti padha nggih tugas le sing eyange niku. Niku asal usule saking pundi? Ngertos mboten? Saking kraton. Nek jenengan sami. Nek sing teng sendang utama niku ki kok kathah. Dadi macem-macem niku ki cen leres ngoten niku. Niku nek tiyang njejaluk napa panyuwun teng riku sing negatif niku pripun? Mboten oleh. Tapi nek sekedar ngirim doa teng riku mboten napa-napa.
Tapi nek tinggi wisata aman nggih. Jadi ben bangsa manusa dodolan teng mriku mboten napa-napa. Oh nggih. Jadi siapapun yang di wisata yang main di situ nggak masalah. Yang penting niat dalam hatinya itu tetap baik, tetap positif lah. Siapapun yang berniat negatif di situ nggak bisa. Dan ini tuh ya ada yang ini menunggu atau menempati itu di sendang utama tadi. Tapi untuk sosok naga yang saya temui tadi itu emang usianya udah ini sih sudah sepuh, dan itu emang kalau dia kan bisa berubah wujud Mas, itu bisa berubah wujud seperti manusia dan sosoknya ya yang itu. Nah ini sosoknya juga seperti manusia sebenarnya. Lo harus ngoten niku nggih. Dan ini pun membantu si naga itu untuk menjaga lokasi ini. Berarti nek sing kaya pengganggu sing ngeten-ngeten iki sebelah panjenengan iki mlebet niku mboten saged nggih. Niku leres. Kowe wani ra iki? Enggak berani, yang itu enggak berani. Sing kaya ngoten niku kathah teng mriki. Tapi teng jaba-jaba. Ada yang mau ditanyakan mboten? Yang lain mungkin dari warga ada enggak? Ini salah satu. Oh nggih. Ngapunten nek panjenengan wonten hubungan le Kiai Pulungan mboten? Pripun? Oh, nah ini jauh hubungannya itu dengan yang itu tadi jauh. Jadi ini cuma sebatas anak buah aja. Ya seperti abdi lah, dia mengabdi dan dia positif kok di sini. Emang yang di sini semuanya positif. Sudah ya, kasihan yang ini. Pun. Matur nuwun nggih. Matur nuwun nggih. Oke, itu tadi mungkin sedikit informasi tapi cukup cukup penting, dan sisi positifnya itu di sini itu auranya tetap positif, dan negatif itu ada tapi untuk masuk ke sini nggak bisa. Dan di sawah saya ini kan salah satu pengelola ya Pak. Nggih. Pengelola di sini mungkin bisa disampaikan untuk tujuan ke depan dan harapannya di sini Pak. Baik, saya di sini sebagai Ketua Pengelola Desa Wisata Bulakon, ya harapan saya ke depan tentunya warga masyarakat lebih mengenal tempat ini sebagai tempat wisata yang khususnya kita mengelola alam semesta yang ada di sini, sumber daya manusia yang ada di sini, yang bertujuan untuk mensejahterakan warga masyarakat dan juga melestarikan alam yang ada di sini, baik yang kelihatan maupun yang tidak. Jadi harapan kami ke depan tempat ini lebih bermanfaat untuk warga masyarakat sini dan juga warga masyarakat luas yang ingin melakukan olah spiritual atau mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, karena ke depan kita juga selain kita jadikan wisata alam di siang hari, kita akan membuka wisata malam, wisata religi yang ada di tempat ini, termasuk seperti taman-taman lampion dan sebagainya, yang harapannya ke depan tidak hanya wisata lahiriah saja tapi wisata batiniah yang lebih cenderung semuanya mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Oke, mungkin itu informasi yang sangat ini ya buat kita semua. Ayo mari kita berwisata di sini, nggak masalah. Untuk yang mendekatkan diri kepada dewasa boleh, untuk yang keluarga juga boleh ya Pak. Oke, mungkin itu aja Pak. Terima kasih untuk Desa Wisata Blue Lagoon ini telah diizinkan di sini, dan semua pihak yang telah membantu. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak Pak. Semoga ke depan lebih lillahi jaya lagi lah.
Oke, karena kenyataan itu belum tentu nyata.